Lanjut ke bab 26 yang berjudul Lebah Pembawa Bom. Di sini pada keesokan paginya, Bujang dan rombongannya kembali pamit dari nenek kakek itu. Mereka melintasi jalan perumahan itu, melihat beberapa kuda poni yang sedang berkejar-kejaran hingga menuju ke jalan kota. Setibanya di sana, Junior yang dari tadi diam saja melihat situasi di sekitar. Nampaknya tidak memungkinkan bagi mereka. Dia pun segera mengambil senjata dan memecahkan kaca di sampingnya. Sontak membuat beberapa rekan-rekannya menjadi terkejut dan menanyakan apa yang akan kau lakukan. Bujang pun melirik ke arah kiri. Ternyata di sana ada beberapa kawanan lebah. Bujang pun segera menyuruh Thomas untuk bergegas. Itu adalah kawanan lebah yang dikendalikan oleh Yuri atau lebah pembawa bom. Pembunuh bayaran itu kali ini dikontak oleh Natasha. Junior pun segera menembaki beberapa kawanan lebah itu, dibantu oleh Wet, juga Yukihiko dan Salama. Akhirnya lebah itu pun berhasil dibereskan. Akan tetapi kaca mobil mereka seluruhnya pecah dan terjadi kemacetan di jalan sana, tepatnya di belakang mobil mereka. Tragedi tabrak-menabrak antara satu transportasi dengan transportasi lainnya, dan polisi pun segera mengevakuasi tempat tersebut. Mereka pun terhindar dari lebah pembawa bom tersebut. Lanjut ke bab 27, membalas sakit hati Ayako. Di sini Bujang mengatakan masih di dalam mobil, dia akan membalaskan sakit hati Ayako, yaitu istri Hero Yamaguchi dari keluarga Shadow Economy Yamaguchi, karena anaknya Sakura yang telah meninggal karena bom lebah itu. Dia berjanji akan segera menemui di mana lokasi Yuri berada. Lanjut ke bab 28, bagaimana cara meruntuhkan Uni Soviet. Ini cerita berlatar belakang saat Ontets masih muda. Ontets diceritakan dia adalah anak jalanan yang semakin hari semakin menaiki levelnya. Dulu dia memang anak motor, namun dia mulai masuk ke kafe-kafe dan menghadapi satu demi satu perampok jalanan, mulai dari satu lawan satu hingga satu lawan kelompok, dibantu oleh adiknya yang bernama Dimitri. Ontets pun merencanakan bahwa dia akan meruntuhkan Uni Soviet untuk mendapatkan tahta yang lebih luas untuk menguasai pecahan Uni Soviet. Malam itu Dimitri menemui Ontets di satu kafe dan membicarakan tentang rencana Ontets ke depannya. Di sana Ontets menjelaskan bahwa ada satu pabrik nuklir yang akan siap dia ledakan. Disitulah akan terjadi retakan-retakan di tiang-tiang Uni Soviet. Maka Uni Soviet akan runtuh dan dia akan mengambil alih kekuasaan. Dimitri mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat bodoh dan sangat merugikan banyak orang, karena dengan melakukan tindakan itu, maka 1.000 warga penduduk asli Uni Soviet akan mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka.
Ontens mengajak Dimitri, namun Dimitri merasa cukup dengan apa yang dia miliki sekarang. Akhirnya 2 minggu kemudian itu pabrik itu benar-benar meledak, dan saat perlahan namun pasti Uni Soviet pun akhirnya runtuh, dan Ontens pun mengambil tahta kekuasaan. Pada sebulan kemudian Dimitri mengajak Ontens untuk bertemu, dan dia sangat marah mengapa Ontens melakukan hal itu. Namun dengan wajah polosnya Ontens mengatakan bukan dia yang melakukannya. Namun dari wajah Ontens, Dimitri dapat membaca bahwa dialah yang melakukan tindakan itu. Lanjut ke bab 29, paman Dimitri. Kembali ke mobil. Di sana Maria mengatakan bahwa dia akan menemui pamannya yang bernama Dimitri, adik Ontens, yang sekarang berada di Kiev, Rusia. Selanjutnya mereka menuju ke Belarus dan terus naik ke arah utara menuju kota Kiev. Di sana Bujang menyewa satu gedung hotel untuk mereka. Wade, Thomas, dan juga Junior diperintahkan untuk mencari lokasi Yuri dan mengecek di mana letaknya serta menghentikan aksinya. Menggunakan teknologi drone tingkat tinggi yang dimiliki oleh rekan-rekan marinirnya, mantan marinir Wade. Sedangkan Yukihiko diperintahkan juga untuk melacak perjalanan yang aman saat mereka akan menyerang ke St. Petersburg nanti. Sedangkan Bujang sendiri juga Salonga dan Maria akan menemui kenalan Maria atau paman Dimitri itu di kota Kiev. Pada keesokan harinya mereka pun membagi rombongan menjadi 3 sesuai dengan tugas dan misinya masing-masing. Dimitri berada di salah satu gedung di pusat kota Kiev yang terdiri dari 40 lantai. Mereka pun segera naik ke lantai 40 dan menemui Dimitri di ruang kerjanya. Di sana Dimitri sangat senang melihat keponakannya itu Maria, dan dia telah tahu akan semua yang telah terjadi. Maria pun menjelaskan kembali tentang apa yang dialami selama 48 jam terakhir. Bujang pun meminta bantuan kepada Dimitri, namun Dimitri tidak ingin menyambut tawaran Bujang itu, karena baginya selama ini semua itu sudah cukup, tidak perlu merebut kembali St. Petersburg. Dia di sini selama ini tidak ada yang mengganggu dirinya, dan Maria pun akan aman berada di sini. Di sisi lain, Wade juga Thomas dan Junior sedang sibuk menatap layar teknologi drone tingkat tinggi. Mereka mengecek satu persatu drone itu dan tidak menemukan. Itu hanya drone-drone biasa yang diterbangkan oleh para wisatawan di taman kota. Namun Junior yang dari tadi menatap layar dengan takjub, dia pun menemukan polanya dan melihat bahwa beberapa jam lalu ada satu drone besar melintas di udara, dan drone itu mengeluarkan drone-drone kecil lainnya. Akhirnya Junior pun melacak lokasi dari mana drone itu diterbangkan. Drone itu diterbangkan dari lantai 4 salah satu hotel yang tak jauh dari mereka. Junior pun segera menunjuk alamat yang terletak di layar, dan Wade segera memerintahkan Thomas untuk melaju ke sana. Lanjut ke bab 30 yang berjudul Detik-detik Menegangkan. Di sini Bujang menjelaskan bahwa
Selama ini memang Dimitri aman-aman saja di tempat tinggalnya karena sejauh ini Ontes mengendalikan dan tidak pernah mengganggu gugat atau mengusiknya. Namun bahaya besar sudah menantinya. Tepat setelah Bujang mengatakan itu, Saloma menuju ke luar jendela. Drone-drone lebah itu kembali datang dan memecahkan kaca tempat Dimitri tinggal. Mereka pun berusaha menahan lebah-lebah itu dan tersudut di pojok ruangan. Dimitri tersudut bersama Maria, sedangkan Saloma tersudut bersama Bujang. Beberapa tukang pukul Dimitri telah tewas terkena bom itu. Di sisi lain, Yuki memarahi adiknya, yaitu Kiko, karena dia sedang menonton salah satu fashion show lelang sepatu ternama di video itu di televisi. Namun Yuki memperingatkan kepada adiknya itu Kiko bahwa kali ini mereka harus bekerja sungguh-sungguh. Jika tidak, seperti kejadian sebelumnya, mereka akan dimarahi habis-habisan oleh Bujang. Dan Kiko menanggapi omongan kakaknya itu dengan santai. Mereka bisa melakukan itu walaupun dengan sebentar. Akhirnya pun melemparkan bintang ninjanya yang menggores kaca televisi hingga televisi itu mati total. Kiko sangat marah, namun Yuki tak jauh beda. Dia melototi adiknya dan pada akhirnya Kiko pun menyerah dan membantu kakaknya untuk melacak lokasi paling aman untuk menyerang Saint Petersburg. Di sisi lain, Wade, Thomas juga Junior sudah mulai naik ke atas lantai 4 hotel tersebut. Akan tapi mereka tidak melalui lift, melainkan masuk melalui tangga darurat. Karena jika menaiki lift, Yaori akan tahu dan dia akan mengirim lebah-lebah kepada mereka. Setibanya di sana, Wade segera menembak gagang pintu dan Thomas segera menendangnya, disusul oleh Junior dan juga Wade di belakang. Ketika menoleh itu, Yaori sangat terkejut ketika dia tersenyum menatap layar komputer di hadapannya. Layar itu menampilkan Bujang, Dimitri, Maria juga Saloma yang sedang terdesak oleh drone lebah bom itu. Di situ Thomas sangat geram dan menghindari tembakan dari Yaori yang sempat mengambil pistol. Namun bagaimanapun Yaori tidak hebat dalam teknik menembak, mau itu jarak jauh ataupun jarak dekat. Akhirnya Thomas dapat melumpuhkannya dan memukul wajahnya. Tapi Wade menahan itu semua dan mereka pun akhirnya mengikat Yuri di kursi tempatnya duduk. Dan Junior juga Wade segera menonaktifkan drone-drone lebah itu. Ketika situasi genting di tempat tinggal Dimitri, mereka terdesak dan akhirnya lebah bom itu pun telah nonaktif dan berserakan di lantai. Saloma, Maria juga Bujang menghela nafas lega dan mereka pun menjelaskan bahwa seperti inilah contohnya. Bahkan situasi serangan mendadak ini Dimitri tidak mampu berbuat sesuatu. Akhirnya dari situ dia pun sadar bahwa memang benar Natasha sangat berbahaya bagi dirinya juga, karena Natasha tidak memandang siapapun itu. Akhirnya Dimitri menyerahkan 300 tukang pukul terhebatnya disertai oleh 12 letnan terpilih untuk menyertai Maria menyerang Saint Petersburg. Sementara itu, Bujang mengemudikan mobilnya bersama beberapa orang tukang pukul Dimitri. Maria dan Saloma menunggu saja di sana.
Dia segera menuju lokasi di mana tempat Thomas, White, dan juga Junior berada dan bertemu dengan Yuri. Di sana Bujang sangat terkejut ketika melihat wajah Yuri yang sudah lebam-lebam. Bujang menanyakan mengapa bisa terjadi. Thomas sangat geram dan beberapa kali melihat memukul wajahnya karena dia selalu cengar-cengir. Bujang pun mengatakan bahwa dia tidak cengar-cengir, melainkan memang sudah seperti itu wajahnya. Lalu Bujang mengatakan, apakah kau juga tertarik dengan imbalan yang diberikan oleh Natasha? Dan Yuri pun mengangguk. Dan Bujang menanyakan lagi apakah Yuri memiliki teknologi tingkat terakhir dari drone-drone lebah itu. Dia pun menatap ke sakunya. Di situ Bujang mendapatkan satu memory card, lalu mendekati Junior dan melemparkan memory card itu sambil berkata, kalau tidak salah Salamat pernah mengatakan bahwa kau adalah pemuda yang sangat cerdas. Selesaikan tugas yang kuberikan ini. Maksudnya mempelajari drone-drone lebah itu. Akhirnya dengan sangat kesal karena Bujang membiarkan Yuri tetap hidup dan terikat di situ, dan dia mengatakan Dimitri yang akan bertanggung jawab atas Yuri. Akhirnya mereka pun semua kembali ke hotel di mana tempat Yuki dan Kiko berada. Thomas, Bujang, Wet, juga Junior, dan Maria sangat terkejut ketika masuk ke dalam kamar melihat TV yang telah tergores dan mati. Mereka pun menanyakan hal itu. Namun Yuki mengatakan mereka sempat berkelahi dan bermain bintang ninja dan tidak sengaja mengenai TV. Lalu Bujang bertanya apakah tugas kalian telah selesai. Bujang pun Yuki dan Kiko mengatakan ya, dan Yuki menjelaskan melewati layar ponselnya jika mereka melewati darat, konvoy melalui darat akan memakan waktu selama 16 jam dan itu tidak memungkinkan untuk lewat jalur darat. Begitu juga dengan jalur laut. Pasukan Natasha akan mengetahui hal tersebut. Jika menggunakan pesawat pun memang waktunya sangat singkat, sekitar 2 jam. Namun pasukan Natasha tetap masih bisa menghadang mereka di bandara. Cara satu-satunya mereka akan mendarat di salah satu titik yang telah ditentukan oleh Yuki dan juga Kiko, dan mereka telah memesan sebanyak 24 helikopter tercanggih yang akan siap membantu perjalanan mereka. Bujang pun sangat senang akan hasil tersebut. Lanjut ke bab 31 yang berjudul Siapa Sekutu Natasha. Di sini semuanya telah berkumpul di gedung tempat tinggal Dimitri dan menyambut tamunya itu dengan hormat, menyapa Yuki Kiko, cucu guru busi, dan White, ex-marinir, juga Thomas, konsultan ternama, serta pemuda yang bernama Junior. Junior hanya mengangguk takzim. Sementara itu mereka berkumpul dan Dimitri menanyakan pada Bujang, siapakah sekutu Natasha? Mereka tidak tahu pasti, akan tetapi Natasha memiliki 100 pasukan elitnya yang bernama Black Widow. Sedangkan beberapa keluarga shadow economy lainnya pun ada juga yang berpihak kepadanya. Dan Maria menambahkan bahwa beberapa bawahan Ontage masih ada yang setia kepadanya. Itu akan menjadi nilai tambah bagi mereka. Lanjut ke bab 32.
respect. Di sini diceritakan kembali saat mereka berada di hotel. Ketika Bujang memutuskan segala rencananya, namun rekannya yang bernama Thomas masih kesal terhadap dirinya. Bujang pun mengkesampingkan sementara pembicaraan mereka dan menghampiri Thomas. Dia mengatakan bahwa terkadang kau sulit untuk setuju dengan pilihanku, Thomas. Namun aku melihat ke depan, tidak menuruti hawa nafsu atau emosi sesaat. Kita biasa saja membalaskan sakit hati Nona Ayako atas dua anaknya yang telah meninggal. Akan tetapi itu itu berdampak buruk bagi kita. Untuk jangka kedepannya kita bisa memanfaatkan Yaori sebagai senjata kita. Maka dari itu Bujang membiarkan dia untuk tetap hidup. Suatu saat nanti jika Bujang harus mengikuti keputusan yang diambil oleh Thomas, dia pun akan mengikutinya walaupun Bujang tidak setuju dengan keputusan itu. Dan saat ini posisinya terbalik. Bujang harus mengambil keputusan dan Thomas harus mengikutinya walaupun pendapat Bujang itu tidak disukai oleh Thomas. Akhirnya Thomas pun mengangkat wajahnya dan tersenyum dan mereka pun saling berjabat tangan. Thomas pun akhirnya memahami apa yang dimaksud oleh Bujang, mengapa dia membiarkan Yaori tetap hidup. Sementara itu Bujang bertanya kepada seluruh rekannya, apakah masih ada pertanyaan? Kiko pun mengangkat tangannya. Dia bertanya, siapa Dimitri itu? Dan kakaknya Yuki menyenggol perutnya. Tidak sekarang, pertanyaan itu. Lanjut ke bab 33. Gelang manik-manik. Ketika Maria menyiapkan pasukannya, di sana Dimitri telah pergi meninggalkan ruangan. Dia tidak ikut dalam penyerbuan itu. Dia ada urusan yang harus dia urus. Sedangkan rekan-rekan Bujang yang lain sedang tertawa mengobrol di ruangan sebelah yang berbataskan oleh kaca. Sementara Bujang menghampiri Maria. Apakah semuanya sudah siap? Ya. Dan mereka melihat sunset di sisi gedung. Maria menanyakan apakah Bujang masih menyimpan gelang manik-manik itu. Bujang pun mengatakan iya. Dia pun akhirnya menawarkan gelang manik-manik itu. Gelang manik-manik itu sangatlah indah. Ditambah terkena terpaan matahari senja. Maria menawarkan kembali, apakah Bujang ingin menyerahkan kembali gelang manik-manik itu. Sebelum Bujang menjawab, Bujang lebih dulu berteriak, astaga, ternyata dari situ. Kita akan merubah rencana Maria. Dan dia pun segera memasukkan gelang itu, lalu berbalik badan menghampiri rekan-rekannya, disusul oleh Maria. Bujang mengatakan bahwa selama ini Natasha dapat mengetahui di mana posisi mereka karena dari salah satu manik-manik itu ada CCTV tersembunyi yang diletakkan oleh Natasha. Itu sebagai alat untuk memata-matai Bujang dan rombongan. Karena landasan helikopter di atas gedung Dimitri hanya ada 2, akhirnya beberapa pasukan hanya mulai menaiki. Satu helikopter diisi oleh 30 orang tukang pukul. Setelah seluruh tukang pukul itu naik ke atas helikopter, helikopter itu pun segera merubah baling-balingnya.
ke samping sehingga menjadi pesawat jet dan segera meluncur meninggalkan kota Kiev menuju Saint Petersburg. Jadi ke bab 34 menyerang Saint Petersburg. Di sini Natasha melihat monitor di layar komputer dan dia menyuruh salah satu Black Widow untuk menyambut kehadiran pasukan bujang. Karena beberapa jam, 2 jam lalu bujang telah menelponnya. Kali ini dia mengatakan pada Natasha, bujang mengatakan pada Natasha bahwa dia akan menyerang Saint Petersburg dan Natasha akan tidak dapat menduganya. Natasha geram akan pembicaraan di telepon dengan bujang. Akhirnya dia pun menyuruh pasukannya untuk menyambut bujang di dermaga. Di sana terdapat 300 tukang pukul dan beberapa orang Black Widow. Mereka menanti kehadiran bujang dan dari jauh terlihat bahwa 3 helikopter sedang menuju ke sana. Dan ketika helikopter itu sudah mendarat di dermaga, pemimpin dari pasukan Widow yang membawahi 300 tukang pukul itu segera memberikan isyarat serang. Walaupun mereka panik, walaupun mereka kebingungan mengapa hanya 3 helikopter saja, tapi tetap mereka serang. Dan ketiga pilot helikopter itu segera meringkuk, lompat turun dari helikopter, meringkuk di balik helikopter. Ketika beberapa tembakan dilepaskan, mereka sangat kebingungan mengapa tidak ada balasan dari dalam helikopter. Akhirnya beberapa orang Black Widow mendobrak pintu helikopter dan mereka tidak melihat siapa-siapa, kosong, hanya gelang manik-manik itu. Sebelum ketika mereka menyampaikan kepada tukang pukul yang lain dan ingin kembali ke markas, disitulah beberapa peti kemas yang terdapat di dermaga itu terbuka dan keluarlah beberapa tukang pukul. Itu adalah tukang pukul yang masih setia kepada Ontens. Akhirnya mereka pun menyerang pasukan Black Widow yang berjumlah 300 orang tukang pukul itu hingga mereka berhasil dibereskan di sana. Sementara itu Maria yang didampingi oleh White juga Salonga dan 300 tukang pukul dari kota Kiev telah mendarat di dekat Saint Petersburg. Mereka lalu menggunakan mobil yang telah disiapkan oleh beberapa orang yang masih setia pada Ontens. Lalu mereka pun melakukan konvoi dan menyerang Saint Petersburg. Dari 800 tukang pukul hanya tersisa 500 tukang pukul saja di sana dan pasukan Maria menyerang mereka. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit di lapangan Saint Petersburg. Untuk sementara waktu Maria dan pasukannya dapat menguasai arena pertempuran. Apalagi ditambah dengan beberapa tukang pukul yang datang dari dermaga ikut membantu mereka, dan jumlahnya kini menjadi 400 tukang pukul yang dibawahi oleh Maria. Natasha sangat marah mengapa mereka mampu menyerang Saint Petersburg, dan salah satu Black Widow bawahannya mengatakan bahwa di dermaga tadi hanyalah gelang manik-manik saja. Bujang telah melakukan strategi dan mengetahui akan hal itu.
Natasha pun sangat marah dan membanting botol vodka. Segera siapkan pasukan elit, kita sambut kedatangan Maria. Akhirnya mereka pun melakukan perlawanan terhadap Maria. Dan ketika pasukan ditambah, Maria terpaksa menarik pasukannya ke halaman kembali. Di sisi lain, Bujang yang didampingi oleh Thomas dan juga Yuki Kiko, mereka telah mendarat di sisi dermaga yang berbeda. Mereka melalui lorong-lorong yang 2 hari lalu mereka lalui, yaitu rencananya mereka akan langsung menyerang aula utama atau membopong dari belakang. Namun ketika sedang berlarian di lorong-lorong itu, mereka mendengar suara nyanyian dan petikan gitar. Lanjut ke bab 35, nyanyian dan petikan gitar. Bujang menghentikan langkahnya dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Akhirnya Bujang memutuskan dia tidak melanjutkan ke aula Saint Petersburg, melainkan belok ke kanan mendatangi sumber suara tersebut. Ketika sampai di ujung, dia menemukan satu ruangan. Ruangan itu sangat hangat karena sirkulasi udaranya sangat bagus. Nampaknya ruangan itu adalah ruangan tempat anggur-anggur merah disimpan. Di sana dia melihat Daigo yang sedang mematikan gitar dan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Historia di Amor. Bujang pun segera bertemu dengan menghadap Daigo, dan dia Daigo menyapanya terlebih dahulu. "Halo Dek, kita bertemu lagi di sini." Bujang sudah menduga bahwa Daigo adalah otak dari serangan itu dan Natasha berada di kendali Daigo. Karena Bujang tahu ambisi Daigo ingin meruntuhkan beberapa kepala keluarga shadow ekonomi. Akhirnya mereka pun terjadi perkelahian. Yuki, Kiko, juga Thomas yang semula hanya melihat mereka kini membantu Bujang untuk melawan Daigo. Sebelum itu, Thomas menanyakan kepada Yuki, siapa Daigo itu? Yuki menjawab singkat, itu adalah kakak Bujang. "Hah? Kakak Bujang?" Thomas sangat terkejut, dan Yuki menambahkan bahwa nanti saja akan aku jelaskan. Lanjut ke bab 36. 4 lawan 1. Di sini mereka terus berkelahi, di mana sesuai judul bab yaitu 4 lawan 1. Daigo dikepung oleh 4 orang, yang mana Bujang, Yuki Kiko, 2 ninja, cucu buru busi, dan Thomas, petinju yang ulung. Akan tapi Daigo sangatlah kuat. Teknik menghilang Bujang juga teknik menghilang Yuki Kiko tidak mempan karena Daigo dapat membacanya menggunakan petikan gitar. Laksana kelawar yang dapat menemukan mangsanya di malam hari. Namun ketika situasi perlawanan itu, Thomas segera menyerang Daigo dengan 2 kali pukulan. Daigo terpental
beberapa langkah ke belakang dan gitarnya pun rusak. Akhirnya Daigo pun menaikkan tingkat serangan. Dia segera meminum anggur dan mengaktifkan mata merah. Thomas terbanting jauh ke belakang setelah terkena pukulan si mata merah dari Daigo. Begitu juga dengan begitu juga dengan Kiko, Yuki, dan juga Bujang. Lanjut ke bab 36. Lanjut ke bab 37, situasi genting. Di sisi lain, Maria juga pasukannya sedang terdesak karena Natasha mengeluarkan pasukan elitnya, yaitu Black Widow. Di sini pun Maria beradu 1 lawan 1 bersama Natasha, sedangkan 2 Black Widow lainnya melawan White, sedangkan 1 Black Widow lagi melawan Salonga. Maria mengatakan pada Natasha bahwa dia akan membalaskan dendam sakit hati ayahnya karena Natasha telah membunuh ayahnya. Sedangkan White yang terdesak oleh 2 Black Widow dibantu oleh Salonga. 1 Black Widow terkena tembakan Salonga, namun malah Salonga yang tertusuk oleh pisau milik Black Widow, terkena di pahanya. Akhirnya White menolong Salonga dan memampahnya mundur ke belakang. Maria yang melihat situasi itu pun segera melemparkan tombak beruangnya dan 1 Black Widow pun gugur, lalu menyuruh pasukannya untuk mundur. Di sisi lain, di lorong bawah tanah, Bujang terbanting ke tumpukan anggur merah. Dia tidak berdaya di sana karena Daigo menggunakan teknik si mata merah terlalu kuat. Lanjut ke bab 38, kekuatan si mata merah. Di sini Daigo menjelaskan kepada Bujang bahwa mereka walaupun dari ibu yang berbeda, namun ayahnya sama, dan mereka sama-sama memiliki garis darah dari ayah, dan ayahnya memiliki garis darah dari kakeknya, yaitu tukang jagal nomor 1 yang memiliki julukan si mata merah. Maka dari itulah Daigo dapat mengaktifkan si mata merah itu dengan meminum anggur merah. Dan sementara Bujang tidak dapat melakukannya karena dia telah berjanji kepada ibunya bahwa tidak meminum minuman keras tersebut. Lanjut ke bab 39, keajaiban yang tersisa. Di sini Thomas mendengar omongan Daigo barusan, penjelasan Daigo barusan. Dia pun segera mengambil saska atau katana dan menusuk beberapa botol anggur merah yang membanjiri sekitar Bujang. Daigo hanya tertawa-tawa dan menanyakan kepada Thomas, "Apa yang kau lakukan? Dia tidak akan meminumnya. Kau sangat bodoh sekali." Tapi setelah menusuk-nusuk beberapa botol anggur merah itu, Thomas pun meletakkan saska itu kembali dan bersandar ke dinding. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Maria terdesak. Di dalam situasi genting itu, muncullah satu mobil. Itu adalah Junior. Dia membuka bagasi mobil dan melepaskan drone-drone yang telah dia pelajari menggunakan rumus Pythagoras.
itu adalah teknik terakhir atau mutakhir yang dipelajari oleh junior. Akhirnya karena sebelumnya karena sebelumnya lebah bom yang dibuat oleh Yuri tidak dapat melintas di badai salju, sedangkan lebah bom yang telah dimodifikasi oleh junior dapat melintasi badai salju. Dan beberapa pasukan tukang pukul Natasha pun mulai berguguran. Begitu juga dengan Black Widow. Sementara Natasha kewalahan menghadapi 5 drone bom itu, 5 drone lebah bom. Dia dapat menghancurkan 3 bom, namun 1 bom lagi dapat menghancurkan 4 lebah bom. Namun 1 bom lebah bom telah menghinggap di lehernya hingga meledak. Akhirnya Maria pun kembali dapat menguasai arena pertempuran. Di sisi lain, Yuki dan Kiko hanya tersandar di dinding. Mereka juga Thomas tidak dapat melakukan apa-apa karena Daigo terlalu kuat. Namun keajaiban masih tersisa. Seketika itu juga Bujang mengamuk dan melemparkan 2 peti anggur merah itu. Laksana melemparkan 2 karung yang berisi kapuk. Mata Bujang lebih merah daripada Daigo, dan kini mata merahnya aktif. Daigo sangat terkejut bagaimana Bujang dapat mengaktifkan mata merah itu. Thomas mengatakan bahwa kau salah Daigo, karena kau telah melakukan keliruan. Mengatakan bahwa Bujang memiliki teknik mata merah itu. Jika Bujang tidak dapat meminumnya, maka dengan menghirup anggur merah itu pun sudah cukup dapat mengaktifkan teknik mata merah. Akhirnya Bujang pun mengalahkan Daigo hingga terkapar. Lanjut ke bab 40, epilog. Di sini Bujang telah sadar dari pingsannya. Sahabat tubuhnya sakit-sakit semua, dan dia menanyakan kepada Thomas, Yuki, Kiko, juga Wet apa yang baru saja terjadi. Thomas mengatakan bahwa kau telah mengalahkan Daigo, dan Junior juga telah mengalahkan pasukan Black Widow serta tukang pukul dan Natasha. Mereka telah menang. Bujang sangat terkejut. Aku mengalahkan Daigo. Bagaimana caranya? Sebelum Thomas menjelaskan, Yuki sudah lebih dulu menyikut lengannya dan mengatakan jangan kau bertahu karena itu seram. Flashback ketika Bujang berhasil membuat Daigo tepar, dia tidak dapat mengontrol teknik si mata merah itu dan juga memukul Thomas dan Yuki Kiko. Akhirnya Thomas dan Yuki Kiko memiliki satu ide. Mereka terus berlarian menuju aula utama Saint Petersburg. Dan di tengah jalan Bujang mulai kehabisan tenaga dan dia pingsan di sana. Beberapa tukang pukul membereskan arena pertarungan, dan satu tukang pukul mendatangi Bujang. Di sisi lain, Junior juga Wet sedang mengemudikan mobil dengan sangat cepat. Dia membawa Salonga ke rumah sakit terdekat. Sedangkan Junior memangku Salonga. Tubuhnya sudah mulai dingin. Di sana, Junior mengatakan bahwa Tuan Salonga, janganlah mati terlebih dahulu. Apa yang akan kusampaikan oleh ibuku jika kau mati? Dan Wes terkejut ketika Junior bisa berbicara.
Salonga membuka matanya dan mengatakan pada Junior, "Diamlah kau, aku hanya ingin tidur. Tubuhku lelah sekali." Dan dia mengatakan kepada White bahwa, "White, kau tidak perlu terkejut bahwa Junior sebenarnya memang bisa berbicara, tidak bisu." Kembali ke Saint Petersburg. Seorang letnan menghampiri bujang dan menanyakan gelang manik-manik, apakah ini milik bujang. Dan bujang mengangguk dan mengambil manik-manik itu. Manik-manik itu memang tidak berupa gelang karena telah hancur terkena bom dan tembakan di dermaga. Namun beberapa kepingannya masih dapat diselamatkan. Maria menatap kepada bujang. Bujang menanyakan kepada Maria, apakah rencana dia selanjutnya. Maria masih belum tahu, akan tetapi sepertinya dia akan memimpin keluarga shadow ekonomi Bratva karena dia adalah penerus Ontens. Sedangkan Maria menanyakan kembali kepada bujang. Dan bujang menjawab, "Entahlah, aku tidak pasti. Karena gelang ini 3 bulan terakhir hidupku menjadi jungkir balik. Mungkin aku akan selalu pulang ke tempat yang tak pasti dan pergi ke tempat yang tak pasti pula." Sambil memasukkan gelang manik-manik itu ke saku kantongnya dan beranjak meninggalkan Saint Petersburg, melangkah di antara tukang pukul. Nilai moral 1. Mengajarkan tentang kesetiaan, persahabatan, dan pengorbanan. 2. Menekankan pentingnya bertanggung jawab atas masa lalu. Menjaga kemurnian hati dan kembali kepada prinsip kebaikan. Itu tadi isi dari novel Pulang Pergi. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.